Halo semua, saya Putri Dwi Jayanti, kelas 3A Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya di Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan mengimplementasikan hubungan sosial industri rumahan Batik Mutiara Sendang yang ada di Paciran Lamongan dengan menggunakan 4 metode. Sebelumnya, bagi yang belum mengetahui apa sih itu home industry, suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu, biasanya menggunakan 1 atau 2 rumah sebagai tempat produksi. Kita lanjut ke mengenai 4 metode ya. Nah, metode pertama terdapat social mapping yang merupakan teknik untuk membuat gambar kondisi sosial ekonomi masyarakat. Misalnya gambar posisi pemukiman, sumber-sumber mata pencaharian, jalan, dan lain sebagainya. Mutiara Sendang atau Batik Tulis Lamongan merupakan industri rumahan menjadi produsen batik tulis Lamongan yang menjual produk dengan jangkauan pemasaran ke seluruh kota di Indonesia. Toko Batik Mutiara Sendang ini berlokasi di Jalan Sunan Muria nomor 7 RT 1 RW 1 Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan kode pos 62264 Indonesia. Menurut Ibu Solihatun selaku pemilik Batik Mutiara Sendang ini berbicara mengenai batik tulis Sendang ini yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk para masyarakat yang ingin memiliki penghasilan sendiri. Dengan adanya keterampilan membatik yang kemudian berinisiatif membuka rumah untuk produksi batik yang terdiri dari 5-19 orang tenaga kerja. Kemudian yang kedua terdapat diagram Venn yang dapat menggambarkan masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh dua informan dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai pemilik usaha dan karyawan di industri rumahan batik tulis Sendang Paciran Lamongan. Di sini terdapat adanya 3 permasalahan, yakni yang pertama strategi marketing. Informan saya memaparkan bahwasanya terdapat adanya kendala utama dalam pekerjaan mereka sebagai pendistribusi sekaligus penjual langsung produk kepada masyarakat, baik yang ada di wilayah Sendang Paciran Lamongan maupun di wilayah lainnya. Permasalahan kedua yakni menjaga kualitas corak dan kain batik Sendang. Dan yang ketiga harus mencapai target, di mana para karyawan tersebut saat bekerja harus memiliki target penjualan kain batik Sendang. Selanjutnya metode ketiga yakni food basket. Dengan metode ini pola konsumsi informan akan terlihat dan saya akan menganalisis kebutuhan sehari-harinya dalam melakukan pekerjaan dan juga kebutuhan rumah tangga mereka. Yang pertama terdapat kebutuhan profesi, yang dimana karyawan batik Sendang untuk bekerja menuju lokasi membutuhkan kendaraan dan juga bahan bakar minyak seperti bensin. Dan juga yang kedua terdapat kebutuhan domestik atau kebutuhan rumah tangga dari informan saya. Kebutuhan tersebut berupa sembako, tagihan listrik dan air, kebutuhan untuk makan sehari-hari bersama keluarga. Selanjutnya metode keempat, matrix scoring, yakni metode yang digunakan untuk melihat skala prioritas masalah pada informan saat bekerja. Dengan metode tersebut, informasi data yang dapat diketahui masalah yang mana membutuhkan suatu penyelesaian terlebih dahulu. Masalahnya pada saat membuat corak dan motif pada kain batik Sendang. Bagi informan dalam membuat corak dan motif kain batik ini memang berbeda dengan corak dan motif kain batik lainnya. Perbedaannya ada pada corak kain batik Sendang yang bermotif kecil. Nah, solusinya dalam proses pembuatan yang sulit ini harus dilakukan dengan cara sangat hati-hati, telaten, dan menjaga emosionalnya saat menggambar corak dan motif pada kain batik Sendang. Masalah yang kedua terdapat pada saat musim hujan. Masalah ini bagi informan sangat mengganggu dalam proses pengeringan kain batik Mutiara Sendang Paciran. Saat setelah dilukis menggunakan malam yang dicairkan yang dapat membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pendapatan produksinya. Masalah ketiga yakni terdapat pada penjualan kain batik Mutiara Sendang ini. Penjualan kain batik Mutiara Sendang terbilang menjadi motif batik favorit yang menjadikan banyak warga yang berminat membeli. Namun, biasanya para pembeli dari wilayah setempat atau warga yang dekat dengan lokasi produksi seringkali membeli dengan negosiasi harga. Dan untuk mengatasi hal tersebut, terdapat cara lain dengan memperjualbelikan di media online dengan harga tetap dan menyalurkan ke distributor untuk diperjualbelikan ke berbagai daerah. Sekian dari saya berharap masyarakat Indonesia tetap mengenal budayanya dengan kain batik. Dan semoga kain batik Mutiara Sendang Paciran Lamongan lancar dalam produksinya menjadi batik favorit masyarakat dan lebih berkembang ke depannya.